Hi everyone, welcome back to our series, and in today's episode of I Dare to Share, we will be joined by Ian and Eric to talk about LGBT+. Hope you guys enjoyed today's episode! Tapi it's worth it, anjay. Udah gak boleh ngomong anjay sekarang. Untung kan video call. Oke. Metroseksual. Oke, gua ambil duluan aja ya. Oke. Mainkan. So, what do you think my name is? You give me Christopher vibes. Christopher vibes, why Christopher? Kayak Chris, kalau enggak Kelvin, kalau enggak aduh ini kayaknya rasis banget deh. Joshua. I don't know, your face just gives me the vibes. Okay. Okay. What about her? What about her? I don't have any idea, but Ayo. it's like Stella or something. Stella, oh my god. Pengharum ruangan. How would you describe me to a stranger? A bit tan, beautiful, and then long hair. Thank you. Lo mau gak gue nge-describe lo? Boleh, silahkan. Putih banget. Oke. Terus murah senyum. Thank you. Dan friendly. Thank you. Oke. So, nothing but my hair? Oh, it's fine. Kenapa sih? Lo habis sperm ya? Gua habis sperm tuh. Oke. Metroseksual. Name 3 items you will bring if you were stranded on an island. My phone and then my power bank. Okay. At least I can take some pictures in a few days. Sebelum Before you die. sebelum handphone dan power banknya mati dan sebelum gue mati juga. Dan mungkin terakhir my protein shake in case nggak ada makanan di situ ya gue bisa pakai air laut. Well, technically kalau di island kan sebelahnya kan laut. You can like dive and then take some fishes around. Iya juga ya. Sekarang lo tau kan betapa gobloknya gue. Kalau gitu apa ya? Yaudah deh, diffuser kali biar agak wangi, biar nggak bau air laut banget. Menarik. What is something you strongly dislike that most people like? Bawang goreng. Apa salahnya bawang goreng sampai lu nggak suka? Makanya banyak orang yang suka kan, gue nggak suka bawang goreng, tapi banyak orang yang suka banget, jadi kayak bawang goreng. Kayak makanan tanpa bawang goreng, it's like something is missing. See, people think I'm weird, tapi emang gue nggak suka bawang goreng. Okay. What about you? Most vegetables, I guess. Tapi itu make sense sih. Yeah. Kayak banyak Okay, banget orang yang nggak makan sayur. Ya, emang nggak terlalu. Emang dari dulu nggak terlalu suka sih. When do you finally know or love yourself? That's a hard question. Iya, tiba-tiba deep gitu habis bawang goreng, tiba-tiba ngomongin. Habis bawang goreng tiba-tiba ngomong tentang diri sendiri ya. Mungkin lebih dijabarkan dulu, lo ngerasa lo udah know yourself belum? Karena before you love, you need to know first. Sebenarnya gue nggak terlalu tahu gimana tentang diri gue, but like even my goals in life, I don't have like a definite goals in life. Okay, I can see it. Oke. Ya gue jadinya memang sehari-hari cuman kayak jalanin aja. Kalau ditanya love yourself, well I guess I kind of love myself. But how can you love before you know? Because I love being myself. People should honor the pronouns others wish to be called. Yes or no? Explain. Yeah, I guess. Why not? Karena memang gimana ya? Tiap orang tuh punya identitas diri sendiri, apa yang dia mau. Nggak usah pedulin orang lain. Tapi kalau memang misalnya dia butuhnya, maunya, sukanya dipanggil itu, ya kenapa enggak? Apa ruginya lu panggil dia itu? True. That's a very impressive answer, Christopher. Apalagi. Thank you, Stella, pengharum ruangan. At some point in my life, I was taught that sex is wrong. Yeah, I was taught that sex is wrong during my school time. Lo ngerasa nggak sih itu adalah Ya. sebuah kurikulum pendidikan nasional di mana instead of school teaching us about safe sex, they taught us kalau seks itu berdosa dan tabu. Bener kan? Ya. Dan menurut gue itu Kind of adalah get the point. sebuah kesalahan besar dari pendidikan di Indonesia menurut gue ya. Karena itu makanya kita tidak bisa mengendalikan jumlah penduduk, kita tidak bisa mengendalikan rate penyakit seks menular, karena mereka tidak diajarkan gimana penggunaan kondom itu. Instead of diajarkan penggunaan kondom, mereka justru diajarkan kalau seks itu berdosa. Jadi kayak Makanya banyak yang lahir di luar nikah kan. True. Gue ya. Lo jangan jawab dong biar lo minum jamu.
Ntar ya, kalau udah susahan dikit. Is it hard being true to yourself? I guess it depends on the person. Depends kayak lagi sama siapa gitu kan? Ya, it depends sama siapa. Tapi kalau misalnya kayak sama teman-teman lu aja kayak, it's fine. Like, they're not going to judge you or anything, right? Ya berarti you must be grateful for it karena lo punya circle yang tepat. Ya, betul sekali. What about you? It's hard cause as a trans woman maksudnya kayak mungkin susah itu pada saat awalnya karena saat lo harus mengakui diri lo. Jadi lo harus mengakui diri lo pertama ke diri lo sendiri dulu. Yes. Abis lo udah bisa mengakui diri lo ke diri lo sendiri, lo harus mengakui diri lo ke keluarga lo. Abis ke keluarga lo ke sekitar lo. Sampai akhirnya ke masyarakat umum. Jadi ada prosesnya. Ini tuh bukan cuma sekedar kayak being true to yourself. Ya udah kalau sama diri gue sendiri aja ya udah, tapi kayak ke orang-orang sekitarnya sih yang mungkin lebih kayak ada proses. Tapi gue rasa sih kayak waktu lu ngambil step buat memperkenalkan diri lu lagi itu ke keluarga itu, like it's a very courageous act. Of course, karena kayak they knew me as a guy since I was born. Terus tiba-tiba I need to reintroduce myself as a woman. Pasti kan apalagi kayak tante-tante gue atau mungkin om gue atau mungkin nenek gue sekalipun kayak Pasti ada where is my grandson? Kok tiba-tiba jadi granddaughter gitu. Cuman kayak you know, it takes time. It's hard, tapi susah sih. Pasti di Indonesia lebih susah lagi. Tapi it's worth it, anjay. Udah gak boleh ngomong anjay sekarang. Name one song that never fails you to make you feel happy. Apa ya? Sebenarnya gue tidak punya lagu andalan, tapi lagu yang mungkin akan selalu naikin mood gue, Sayangnya Krisya. Jadi kalau misalnya habis lu putus lu dengerin lagu itu ya? Kalau gue inget kali ya. Karena kalau gue habis putus gue nggak mau bahagia, gue mau enjoy the sadness dulu. Karena lu mau nangis dulu, iya dulu. Dong. Abis nangisnya selesai, abis air matanya kering baru dengerin lagi. Oke. Kan itu the art of breaking up. Lo harus bisa enjoy the sadness first. Oke. Kalau lo punya lagu andalan nggak untuk bikin bahagia? Actually I don't. Tapi kalau mau bahagia, it's very easy. Get drunk. Gue get drunk makin sedih tau, gue kalau get drunk makin. Kenapa makin nangis ya? Makin nangis, lu kalau makin minum makin Oh, untuk teks doang ya, bukan telepon. Untung bukan video call. Oke, gue ya. There are times I feel uncomfortable expressing my view around sexuality. Yes or no? Actually, no. Karena berhubung I identify myself as straight man, jadi kayak, ya like teman gue memang straight aja. Jadi kayak it's a common thing. It's a common thing. Ya udah aja. Gue selama ini gue ngomong-ngomong aja. Dan kalau memang misalnya dia nggak setuju dengan LGBT, ya gue lumayan discuss. Kenapa lu nggak setuju sama LGBT? Tapi memang biasanya sih pasti ngomonginnya tentang religion and everything. Kalau udah ngomongin religion, gue biasanya kayak udah give up. Karena memang mereka kan patokannya satu buku itu kan. Well, gimana ya? LGBT tuh sesuatu yang sebenarnya normal. Kayak misalnya kayak waktu kemarin yang panas-panasnya di TV Indo, yang ada dokter psikiater yang bawa buku DSM ke TV kan dia bilangnya di DSM kita, DSM itu diagnostic manual buat mental disease gitu. Di DSM kita, di DSM Indonesia, which was not updated for a long time. Itu memang LGBT itu pernah jadi disease gitu. Tapi kan science kan doesn't work that way. Misalnya kayak dulu corona kita bilang nggak terlalu bahaya, tapi sekarang kita mikirnya it's very dangerous, especially to like older people and about the infection. Tapi kan soalnya science is like nggak fix, like it will change. Jadi makanya semenjak jurnal-jurnal makin baru keluar, LGBT kita turunin dari DSM, kita nggak bikin itu suatu disease lagi, like it's something normal. You can introduce yourself now. Oke. Gua itu kind of med student yang baru lulus. Dan gue lagi nungguin isi. It's like in 2 weeks. Okay. I'm a content creator / writer / a fashion student. Oke, banyak juga slash-nya. Iya, banyak banget. Harus dong, mulai 2020 sumber penghasilan harus banyak. How can you be a better listener to things you don't understand? Ya udah just listen. Ya. Kan lo emang nggak harus paham. Kadang tuh ini kalau kita ngomongin soal misalnya orang mau curhat gitu, kadang tuh lo sadar nggak sih orang itu sebenarnya tidak butuh jawaban, tidak butuh advice, tidak butuh masukan, apalagi tidak butuh lo menggurui dia akan masalah dia. Sometimes all
people need is just an open ear, right? Jadi kayak how to be a good listener ya by just listen and shut the fuck up if you don't understand. Oke. Tapi gimana kalau misalnya dia curhat sesuatu yang sebenarnya bisa jadi itu life changing buat dia, dan menurut lu apa yang bakal dia lakukan itu salah? Misalnya, It depends misalnya, sih, okay. temen gue, dia ngefans banget misalnya sama K-pop. Jadi cita-cita dia itu menjadi manajer sebuah K-pop band. Terus dia bilang sama lu, gue mau quit job gue mau ke Korea because I can speak Korean, and then I'm going to like daftar buat ke agensinya buat jadi manajernya mereka. Like, terus dia ngomong ya gue suka banget kayak gini, terus gini. Apakah lu cuma bakal ya doang, atau like are you going to stop him? I'm saying I will not stop him, karena kalau menurut gue kalau dia emang se-ambitious itu sampai dia sudah bisa bahasa Korea dan dia merasa itu adalah callingnya, just go for it. Karena menurut gue tidak ada mimpi yang tidak masuk akal. Okay. Menurut gue dari kecil pengen banget jadi perempuan, itu nggak masuk akal anjir buat banyak orang. Tiba-tiba aja gue kayak Dan gue inget banget gue curhat sama temen gue. Her name is Malena, she's one of my good friend. Gue inget banget gue bilang kayak, kayaknya this is the time deh for me to embrace my true identity. And I remember she told me, ya udah kalau emang lo ngerasa itu ya udah go for it. Mungkin buat banyak orang itu nggak masuk akal kan. Hey, you have a good friend. I have a very good circle. That's like one of the hal yang memudahkan gue untuk mempelajari self-love dan sebagainya, karena gue punya environment sangat oke. What is the meanest thing you ever said to yourself? You don't wanna answer, you can drink. Ini kayak sayang banget cuma jadi pajangan doang. Ya udah, gue minum aja ya. Ini nggak gimmick ya, gengs. Saya benar-benar tidak menyukai this kind of drink. Boba for life. Oh my god. Harus shot gitu, oh my god. Iya, shot gitu. Gue jawab sampai habis deh semuanya. Can I get water? The meanest thing that I have ever said to myself adalah, kan dulu pas gue SMP, gue tuh before all the transition happening, gue dulu tuh gendut banget, terus gue jerawatan banget, terus ya gue adalah seorang anak laki-laki yang gemulai banget. Terus juga dulu gue selalu didoktrin sama sekitar gue kalau misalnya there is no good thing in me, there is no such a positive thing in me. Gue akhirnya I finally grew up dengan pemikiran seperti itu. Jadi mungkin the meanest thing that I have ever tell myself adalah ya there is no good things in me. That's kind of harsh. Indeed. But I'm so happy sih kayak udah get over that perspective toward me seeing myself. Do you think Indonesia is heading in the right direction when it comes to inclusion and diversity? Honestly, I see a very big hope. Karena maksudnya kayak, jadi waktu itu gue sempat kerjasama sama sebuah media di mana gue itu mewakili trans untuk generasi sekarang. Terus ada satu narasumber lagi, seorang trans namanya Kak Zafina, dia mewakili generasi sebelum gue. And we compare the challenges that we face. Dan jujur pas di masa gue sekarang ini challenge-nya semakin sedikit. Jadi kayak berarti tuh ada sebuah kemajuan. Walaupun kalau misalnya kita ngomongin soal media dalam arti komersial, TV komersial gitu-gitu emang terjadi sebuah kemunduran banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara negara meluas gitu, dengan hadirnya Hendrika, kalau lo baca berita, Hendrika adalah seorang transpuan pertama yang terpilih menjadi official di NTT. Dia politikus transpuan pertama di Indonesia. Dia elected 2020 ini. Kayak menurut gue semakin banyak harapan sih. And I'm feeling it kayak oke. Gitu. Kalau menurut lu, kalau orang-orangnya gimana? Misalnya kan like you're a content creator nih, like you use Instagram, what like the netizen and everything. Jujur gue kayak gue pastilah waktu lo berani untuk bawa diri lo terjun ke dunia ini tuh kayak pasti lo akan terima not just love but also hate. Tapi menurut gue mungkin karena gue juga membawa diri gue ke arah yang benar rasanya, kayak the topics that I'm bringing is bukan sesuatu yang kontroversial tapi in a good way.
gue dapat banyak support sih. Dan support itu pun yang lo harus tahu, ini salah satu fun fact, 80% women of my Instagram followers mostly are kerudungan. Kayak itu adalah sesuatu yang sangat-sangat interesting banget. Dimana mereka yang kerudungan justru support such a person like me. Iya. Jadi gue tuh selalu pengen break the stigma. Kayak orang-orang suka bilang Uhti itu yang laid back, Uhti itu yang uneducated. Kata siapa? Orang followers gue Uhti semua dan sangat-sangat open minded. Nice. So much love for the Uhti. Have you reached your dreams yet? Currently, no. Apa sih your biggest dream kalau misalnya you can tell gitu? I want to be a subspecialist eventually in Indonesia. Kan misalnya kan soalnya gue masuk ke kedokteran kan, jadi gue memang targetnya itu adalah subspesialis. Jadi kayak gue masih butuh belajar banyak lagi. Spesialis apa? Gue masih belum terlalu decide, tapi gue kira-kira ada 2 pilihan yang gue mau tuh hematology and oncology sama neurology. And I don't even know itu apa dua-duanya. Hematology and oncology itu kayak satu departemen yang biasanya ngurusinnya tentang kanker darah atau penyakit-penyakit darah lainnya. Oke, yang satunya lagi? Yang satunya lagi neurology, kayak biasanya ya stroke, Parkinson, kayak gitu. Tapi kalau untuk spesialisnya? Spesialisnya gue masih harus belajar lagi, gue masih harus ke universitas. Jadi kalau misalnya gue mau ngambil hematology and oncology, kemungkinan besar gue masih butuh kayak 10 tahun lagi. Oh my god. Oke, good luck ya. Sebenarnya gue ngapain ya 10 tahun lagi? Oh. Dreams lo apa? Apa ya dreams gue? Kalau kita ngomongin soal dreams kayak luas banget deh. Tapi mungkin salah satu hal yang gue mau tuh adalah, ini tiap gue state ini orang-orang selalu bilang gue itu bullshit, tapi gue selalu berharap semoga di Indonesia, di negara ini, hak untuk banyak orang tuh lebih setara dan lebih adil. Dan kita ngomongin soal ini bukan cuma buat orang-orang LGBT ya, tapi lebih ke semua orang, segala jenis minoritas. Sekarang tuh kalau kita ngomongin soal misalnya kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bermasyarakat, itu tuh kayak untuk bukan cuma untuk kaum LGBT, tapi untuk kaum minoritas, kayak apapun itu minoritasnya, sangat-sangat limited gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya apa mimpi terbesar gue, the fact that I'm doing this content creating works currently gitu ya, untuk membuka banyak peluang dan membuka mata-mata orang kalau misalnya tuh kayak apapun bentuk lo, apapun gender lo, apapun seksualitas lo, itu tidak akan mengurangi value lo sebagai seorang manusia. Dan paling penting value lo untuk bekerja. Gitu. Itu sih mimpi terbesar gue dan bikin orang tua gue bangga sama gue, Pej. Ya kalau lebih seru jadi ahli darah lah dan enggak. Tapi maksud gue mungkin orang-orang suka bilang itu bullshit karena kayak masa sih mimpi lo itu bukan tentang diri lo sendiri. Iya, cuman kayak gue selalu ngerasa sih kerjaan gue sekarang gue nggak mau omong kosong ya, emang gue doing Instagram works untuk gain money for me. Cuman kayak I have another greater purpose gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan dan mimpi lo, itu. Ya. Tapi itu memang kayaknya sih itu agak sulit sih terwujud dalam generasi lo sendiri. Tapi iya. Tapi pasti akan terwujud one day, ya. gue yakin sih. Mungkin lebih lama daripada 10 tahun lo. Enggak lah. Itu cuman kayak ya oke. Bisa lah pasti. Pasti bisa lah suatu saat nanti. In the modern time, I'm very grateful that now we have such so many choices of platform where we can communicate and we can deliberate, we can express our thoughts about anything so easily in just one click through internet. Ya. Gue sangat bersyukur sih soal itu. Kayaknya Selain semua. karena itu juga adalah tempat gue bekerja, tapi gue bersyukur banget sekarang kita bisa segampang itu untuk ekspres perasaan dan pikiran kita. Kalau lo apa? Yang lo paling syukurin? Ya sama, kira-kira sama sih basicnya, yaitu internet. Emang generasi kita itu kalau nggak ada internet, gue rasa meninggal. Are you proud of who you are today? Gue lumayan proud gue selesai med school gue. Tepat waktu. Gue sekolah di Cina kan, jadinya waktu gue balik ke sini gue harus adaptasi. Jadi adaptasi itu kayak 1 tahun gue jadi kayak koas lagi, padahal gue udah pernah koas di Cina. Dan jadi kayak kalau dihitung-hitung gue jauh lebih lama belajarnya daripada murid-murid Indo. Tapi kayak gimana ya? The fact that you finish. The fact that I finish it, gue lumayan proud. Soalnya ada beberapa senior gue yang mereka waktu
selesai sekolah di Cina, mereka kayak kurang mau lanjutin lagi di Indo karena kita butuh adaptasi dan lain-lain tetek bengek. Tapi gue kepo deh, kayak lo sekolah, kayak lo belajar soal itu di Cina, berarti bahasanya bahasa Cina? Bahasanya Inggris sih. Oke. Waktu kita lecture-nya bahasa Inggris, tapi kan kalau misalnya di hospital kan pasiennya kita kan nggak bisa minta pasiennya belajar bahasa Inggris kan, jadi kayak kita yang belajar bahasa. Seru banget. Mandarin. Enggak sih, susah banget. Enggak seru, susah Lumayan banget. seru kok, lumayan seru kok. Kayak gue kebayang orang aja kayaknya belajar kedokteran bahasa Indonesia kayak aduh ribet banget, apalagi kalau bahasa Inggris terus ditranslate ke bahasa Mandarin kayak oke. Berat. What about me? Sejujurnya gue masih biasa aja sih sekarang. Kayak gue I love myself, tapi kalau dibilang proud, karena mungkin kembali lagi menurut gue kayak belum ada sesuatu yang benar-benar apa ya, semua yang gue achieve sekarang tuh masih abstrak, paham kan? Kayak belum ada yang, dan kalau kita ngomongin soal proud itu kan beda sama love. Jadi kayak kalau gue bangga ya bangga sih, cuman kalau dibilang bangga banget kayak lo udah pegang gelar dokter gitu, kayaknya gue belum punya di sesuatu yang kayak udah benar-benar tek gitu. Tapi menurut gue lu harusnya bangga sih, soalnya kan kayak nggak banyak orang yang mau kayak coming out. Tapi bangga, kayak, cuman kayak maksudnya ya mungkin lebih ke mencintai. Gue bahkan masih punya temen yang sebenarnya LGBT tapi orang tuanya masih nggak tahu. Kayak seumuran gue, jadi kayak sekarang umur 27 gitu. Dan dia juga masih nggak berani, terus kalau misalnya kayak pacarannya diam-diam. Tapi kan menurut gue tuh coming out tuh kayak apa ya, semua orang tuh, semua LGBT tuh punya chapter tersendiri dalam hidupnya yang ngebahas soal coming out. Dan coming out itu bukan kayak sesuatu yang kayak harus wajib menurut gue. Ada orang yang sampai mati pun memilih untuk ya udah yang tahu gue LGBT cukuplah diri gue dan sekitar gue, kayak my closest circle. Kayak buat public tahu itu nggak perlu, dan menurut gue itu juga nggak salah. Ya kembali lagi sih bagaimana caranya lo untuk melihat diri lo in the next in the future. Cuman kayak misalnya kalau seandainya lo nggak coming out itu kayak, lo pernah nggak kayak misalnya sebelum coming out lo tuh kayak misalnya kayak ter-repress gitu semua feeling banget kayak apalagi kan gue itu bukan cuman soal orientasi seksual ya, gue itu juga bahkan soal permasalahan gender. Itu parah sih, karena kayak the fact that I wanna dress up this way, I wanna dress up that way. Walaupun gue selalu merasa fashion has no gender, tapi kan tetap kan kayak kita hidup dalam fashion has no gender, tapi gue nggak mau pakai rok. Nah itu kan maksudnya kayak even though skirt has no gender, tapi kan lo hidup dalam apa ya, masyarakat yang sudah dikotak-kotakan gitu loh. Sesederhana gue pengen pakai rok, gue suka banget pakai rok, tapi kayak gue nggak bisa pakai itu kan, itu kayak aduh nggak sesuai sama apa yang society terapkan gitu. Jadi kayak itu sih yang kayak misalnya kalau misalnya ditanyain apa sih yang paling lo syukurin hari ini setelah lo transisi, sesederhana gue udah bisa pilih apapun yang gue mau pakai. Yeah, it's very cool. And then the last question is, how do you guys feel after this interview about each other? Gua dulu, apa ya, kayak lebih kenal dia lebih baik, kayak ideasnya, lebih mengenal pengharum ruangan lebih baik tentang ideasnya, thoughts-nya gitu. Fun sih, this is quite a fun idea. Setuju. Thank you. Gue juga sih, maksudnya kayak ya gue mencoba untuk belajar lagi soal perspektif seorang straight math student yang ternyata ini ya pro, dan maksudnya kayak lo ngebahas banyak perspektif yang menurut gue sebagai bahkan anggota dari dari LGBTI yang bahkan gue juga kadang tidak sadar akan itu. Jadi nama gue Eric dan gue kelahiran tahun 93, baru selesai adaptasi di Indonesia, jadi bentar lagi mau internship untuk kedokterannya. Hai, nama gue Ian. Gue kelahiran 99. I'm currently a content creator and fashion student. Thank you guys for watching this episode, and if you have any suggestions of what you want the conversation to be next, comment down below. See you in the next episode. Bye!